Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Prasti Putri, NPM 18144200084. Saya berasal dari kelas 5A4, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi laporan praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP Pamungkas Melati. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil sekolah SMP Pamungkas Melati. Profil sekolah SMP Pamungkas Melati yaitu nama sekolah SMP Pamungkas Melati, kode sekolah 30808, jenjang sekolah SMP atau sekolah menengah pertama, status sekolah swasta terakreditasi A. Lalu alamat sekolah berada di Cebungang, Telogowadi, Melati, Sleman. Nomor telepon sekolah yaitu 0274864575. Lalu website sekolah yaitu smpamungkasmelati.sch.id. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi dan tata kelola kerja di SMP Pamungkas Melati. Yang pertama yaitu struktur organisasi di SMP Pamungkas Melati terdiri dari kepala sekolah yaitu Bapak Sutarno SPD, lalu wakil kepala sekolah yaitu Bapak Muhammad Nur Rubianto SPD, dewan atau komite yaitu Bapak Suparto SPD, tata usaha yaitu Ibu Dian Purbawati SPD, lalu Waka UR Kurikulum yaitu Bapak Iksan Brilianta MPD, Waka UR Kurikulum yaitu Bapak Bagas Adi Wardani SPD, Waka UR Sarana yaitu Bapak Sakti Prastyo Nugroho Eskom, Waka UR Humas yaitu Bilif Abduh SS. Selanjutnya yaitu wali kelas. Wali kelas kelas 7 yaitu terdiri dari kelas 7A, 7B, dan 7C. Yaitu yang pertama wali kelas 7A yaitu Bapak Purnomo Hadi AMD PD. Wali kelas 7B yaitu Ibu Yulia Dwi Astuti SPD. Wali kelas 7C yaitu Ibu Emi Setiawati SPD. Selanjutnya yaitu wali kelas kelas 8. Kelas 8A wali kelasnya yaitu Ibu Yuniana Setiarini SPDT. Lalu wali kelas kelas 8B yaitu Ibu Endang Supliatun SPD. Selanjutnya yaitu wali kelas kelas 9. Kelas 9 terdiri dari kelas 9A dan kelas 9B. Wali kelas 9A yaitu Ibu Nani Brilianti SPD. Lalu wali kelas kelas 9B yaitu Bapak Agus Subanggat SAG. Lalu selanjutnya yaitu guru di SMP Pamungkas Melati. Saya akan menyebutkan satu persatu guru. Yang pertama yaitu Bapak Sakti Prastyo Nugroho Eskom, Bapak Sutarno SPD, Bapak Hasan Dwi Febriana SPD, Ibu Lindah Ari Susanti SPD, Bapak Purnomo Hadi AMD PD, Bapak Bagas Ari Wardani SS, Ibu Nani Brilianti SPD, lalu Ibu Emi Setiawati SPD, Bapak Bilif Abduh SS, Bapak Agus Supanggat SAG, Ibu Iin Heriatun SPD, Ibu Endang Supriyatun SPD, Ibu Justina Ismidarti Martanti SPD, Bapak Muhammad Nur Rubianto SPD, Bapak Aris Sautra SSN, Ibu Supri Hastuti SPD, Bapak Iksan Brilianta SPD,
Ibu Yuniana Stiarini SPD, Ibu Putri Sophia Nur SPD, lalu Ibu Yuliana Dwi Astuti SPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepala sekolah itu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di sekolah dan berperan untuk membangun perkembangan sekolah menjadi lebih baik. Lalu, wakil kepala sekolah itu membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Selanjutnya, komite sekolah merupakan mitra kerja kepala sekolah untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Lalu, tata usaha itu bertanggung jawab atas proses administrasi dan keuangan di sekolah tersebut. Lalu, bagian administrasi kurikulum itu bertanggung jawab atas pembuatan kurikulum KTSP pada awal tahun pelajaran baru dan jadwal pelajaran dan kalender pendidikan. Lalu administrasi kesiswaan itu bertanggung jawab atas pelaksanaan PPDB untuk menyampaikan hasil PPDB kepada guru dan karyawan. Lalu itu administrasi kesiswaan juga bertanggung jawab atas pembentukan OSIS dan dalam bidang perlombaan yang melibatkan siswa. Lalu bagian hubungan masyarakat atau humas itu bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. Administrasi sarana dan prasarana itu bertugas untuk memantau sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah tersebut. Lalu wali kelas bertanggung jawab terhadap siswa yang ada di dalam kelas untuk membangun kedekatan dengan siswa di dalam kelas tersebut, dan guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kondisi di SMP Pamungkas Melati, baik itu kondisi fisik maupun kondisi non-fisik di SMP Pamungkas Melati. Yang pertama, kondisi fisik di SMP Pamungkas Melati. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Pamungkas Melati, itu sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di SMP Pamungkas Melati yaitu diantaranya yang pertama yaitu halaman sekolah di SMP Pamungkas Melati itu sudah bersih dan terdapat banyak tanaman sehingga suasana menjadi nyaman. Bagian depan sekolah itu sudah terdapat tempat cuci tangan. Jadi di setiap depan kelas itu sudah terdapat tempat untuk cuci tangan. Lalu selanjutnya yaitu lapangan futsal juga ada di SMP Pamungkas Melati. Lapangan bulu tangkis juga berada di halaman sekolah. Lapangan ini cukup luas dan bersih. Lalu selanjutnya yaitu laboratorium di sekolah tersebut juga ada dan memiliki fasilitas yang lengkap dan rapi. Di dalam laboratorium komputer itu juga terdapat penjaga. Jadi di laboratorium komputer itu memiliki penjaga sendiri. Itu bertugas untuk merawat laboratorium komputer itu. Lalu selanjutnya yaitu di SMP Pamungkas Melati juga memiliki laboratorium IPA yang cukup memadai untuk praktikum. Di dalam laboratorium IPA itu juga terdapat penjaga yang bertugas untuk menjaga dan merawat laboratorium IPA. Selanjutnya yaitu juga terdapat ruang kesenian yang sudah memadai dan rapi. Kebersihannya juga cukup terjaga. Lalu terdapat perpustakaan yang terjaga kebersihannya juga. Lalu di SMP tersebut juga sudah terdapat UKS yang sudah memadai, sudah memiliki tempat tidur, sudah terdapat P3K yang berupa obat-obatan. Selanjutnya yaitu musola. Musola di sekolah tersebut sudah memadai dan cukup luas. Nah, di dalam musola tersebut sudah terdapat peralatan ibadah seperti mukena, sajadah, Al-Quran, dan peralatan seperti untuk laki-laki yaitu sarung, peci, seperti itu. Selanjutnya yaitu ruang kelas.
Ruang kelas di sekolah tersebut terdiri dari 7 kelas. Nah, yang terdiri dari kelas 7C, kelas 7 itu berjumlah 3 kelas, yaitu kelas 7A, kelas 7B, dan kelas 7C. Lalu kelas 8 itu berjumlah 2 kelas, yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Lalu kelas 9 itu berjumlah 2 kelas, yaitu kelas 9A dan kelas 9B. Nah, di setiap kelas di belakang kelas masing-masing kelas itu memiliki keunikan, yaitu setiap dinding di belakang kelas itu terdapat gambar. Nah, itu yang melukis itu siswanya sendiri di kelas tersebut. Nah, baik itu gambar seperti pemandangan atau garis-garis, ya bagus dan itu menarik. Sebenarnya yaitu di sekolah tersebut memiliki ruang guru yang sudah memadai dan terjaga kebersihannya. Lalu ruang kepala sekolah itu juga sudah memadai dan terjaga kebersihannya. Lalu ruang bimbingan dan konseling itu sudah cukup memadai dan bersih. Tetapi belum ada ruang untuk konseling individu, sehingga konseling individu itu dapat dilakukan di meja guru bimbingan dan konseling dan di ruangan tamu di ruang bimbingan dan konseling. Lalu selanjutnya sudah ada ruang tata usaha yang sudah memadai. Lalu kamar mandi di sekolah tersebut sudah memadai, yang terdiri dari kamar mandi guru dan kamar mandi siswa. Lalu parkiran siswa dan parkiran guru juga sudah ada di sekolah itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi non-fisik atau sumber daya manusia di SMP Pamungkas Melati. Nah, di SMP Pamungkas Melati ini terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Tenaga pendidik di SMP Pamungkas Melati itu berjumlah 18 tenaga pendidik. Lalu tenaga kependidikan di SMP Pamungkas Melati itu berjumlah 7 tenaga kependidikan. Lalu peserta didik di SMP Pamungkas Melati itu berjumlah 200 siswa, yang terdiri dari kelas 7 berjumlah 84 siswa, yaitu kelas A berjumlah 28 siswa, kelas B berjumlah 28 siswa, dan kelas C berjumlah 28 siswa. Lalu kelas 8 berjumlah 57 siswa, yang terdiri dari kelas 8A berjumlah 28 siswa dan kelas 8B berjumlah 29 siswa. Lalu selanjutnya kelas 9 berjumlah 59 siswa, yang terdiri dari kelas 9A 28 siswa dan kelas 9B terdiri dari 31 siswa. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang sering dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir di SMP Pamungkas Melati. Di sini berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling, SMP Pamungkas Melati itu memiliki permasalahan yang berkaitan dengan kecerdasan, prestasi, minat dan bakat, dan kreativitas siswa, yaitu diantaranya yang pertama, prestasi belajar siswa di SMP Pamungkas Melati itu masih berada di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Yang kedua yaitu masih terdapat beberapa siswa di SMP Pamungkas Melati ini yang masih kebingungan untuk mengetahui minat dan bakat siswanya. Lalu selanjutnya selama pandemi adanya COVID-19 ini, terdapat beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran secara daring. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu siswa itu kesulitan untuk biaya untuk membeli paket kuota atau paket data, dan ada juga beberapa siswa itu yang tidak memiliki handphone. Nah, sehingga pembelajaran daring itu tidak dapat diikuti oleh beberapa siswa yang mengalami kendala tersebut. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan oleh SMP Pamungkas Melati,
yaitu berdasarkan hasil wawancara, solusi pemecahan masalah yang pernah dilaksanakan oleh SMP Pamungkas Melati yaitu diantaranya yang untuk mengatasi permasalahan prestasi belajar siswa yang masih berada di bawah rata-rata, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling itu memantau hasil nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester siswa, apakah nilai itu meningkat atau nilai itu menurun dari hasil sebelumnya. Jika hasil menurun, maka guru bimbingan dan konseling itu melaksanakan konseling individu kepada siswa yang mengalami nilai itu menurun. Nah, lalu guru bimbingan dan konseling itu melaksanakan konseling individu dengan menggali informasi mengenai penyebab nilai belajar itu menurun. Nah, di SMP Pamungkas Melati itu rata-rata penyebab nilai menurun itu karena faktor kurangnya perhatian dari keluarga, seperti orang tua siswa itu sudah tidak ada, lalu orang tua siswa itu sudah bercerai, dan dari lahir itu sudah tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Jadi siswa itu kebanyakan tinggal bersama budenya atau simbahnya, seperti itu. Selain itu, untuk mengatasi prestasi belajar siswa yang menurun, di SMP Pamungkas Melati itu juga membuat jadwal dan mengadakan tambahan jam pelajaran atau les untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Kegiatan les itu atau tambahan pembelajaran itu dilaksanakan oleh kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengatasi permasalahan siswa yang masih kebingungan untuk mengetahui dan memahami minat dan bakat siswa tersebut. Nah, di sini guru bimbingan dan konseling itu melakukan konseling individu terhadap siswa yang masih kebingungan untuk mengenali dan memahami minat dan bakat siswa itu. Nah, di sini guru bimbingan dan konseling itu melakukan konseling individual kepada siswa tersebut untuk menggali informasi yang mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan minat dan bakat siswa tersebut, sehingga dapat diketahui dan disimpulkan apa minat dan bakat siswa tersebut. Lalu guru bimbingan dan konseling mengarahkan anak tersebut untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga minat dan bakatnya itu dapat berkembang dengan optimal. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi permasalahan siswa yang tidak aktif saat pembelajaran daring, guru mata pelajaran ini bekerja sama dengan guru bimbingan dan konseling untuk mendatangi rumah siswa atau melakukan home visit untuk melakukan wawancara kepada siswa dan observasi, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu menjadi tidak aktif mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, guru bimbingan dan konseling itu juga dapat mengetahui keadaan latar belakang siswa dan kondisi ekonomi siswa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan siswa di SMP Pamungkas Melati itu tidak aktif mengikuti pembelajaran daring, yaitu yang pertama itu ada kendala paket data atau kuota, dan yang kedua itu siswa itu tidak memiliki handphone. Ketika siswa memiliki kendala pakai data atau kuota, maka pihak sekolah itu memberikan bantuan kuota kepada siswa tersebut agar siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Lalu, sedangkan ketika siswa itu memiliki kendala tidak memiliki handphone, maka SMP Pamungkas Melati memberi kebijakan bahwa orang tua siswa itu diminta untuk datang ke sekolah untuk mengambil materi pelajaran dan soal-soal, lalu dikumpulkan di sekolah kembali selama 1 minggu sekali. Selanjutnya yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SMP Pamungkas Melati, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilaksanakan di SMP Pamungkas Melati yaitu yang pertama yaitu SMP Pamungkas Melati itu setiap 1 tahun sekali itu mengadakan tes IQ
yang dilaksanakan oleh siswa kelas 7, 8, dan kelas 9. Hasil tes IQ ini dapat digunakan untuk pedoman mengarahkan siswa SMP Pamungkas Melati. Contohnya di dalam tes IQ itu sudah terdapat minat dan bakat siswa, lalu guru bimbingan dan konseling itu mengarahkan siswa tersebut agar minat dan bakat siswa tersebut dapat berkembang dengan optimal. Lalu SMP Pamungkas Melati itu juga mengadakan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai upaya untuk mengembangkan potensi siswa. Nah, kegiatan kurikuler di SMP Pamungkas Melati ini yaitu mengikuti lomba U2SN, lomba keagamaan, lomba dalam cabang olahraga, dalam lomba kreativitas. Nah, kegiatan tersebut itu untuk membantu siswa dalam menyalurkan bakat dan menunjukkan bakat dan kemampuan siswa itu. Jadi, untuk sebagai wadah untuk siswa itu mengembangkan apa sih minat bakat siswa itu. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler di SMP Pamungkas Melati ini dilaksanakan ketika tahun pelajaran baru. Kegiatan ini dilaksanakan untuk siswa baru atau siswa kelas 7. Kegiatan tersebut meliputi kunjungan ke museum setelah kegiatan masa pengenalan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Lalu di sekolah tersebut juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap selesai jam pembelajaran di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa seperti minat dan bakat yang sudah dimiliki oleh siswa. Jenis kegiatan ekstrakurikuler di SMP Pamungkas ini terdiri dari membatik, peleton inti, hadroh, futsal, pramuka, menari, perisai diri, sepak bola, dan sepak takraw. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Pamungkas Melati ini dibimbing oleh guru pengampu yang profesional dalam bidangnya. Hal ini karena berdasarkan peraturan dari Dinas Pendidikan. Sedangkan guru sekolah itu bertugas untuk mengawasi dan mendampingi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan identifikasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dihadapi di SMP Pamungkas Melati selama 1 tahun terakhir. Yang pertama, kebutuhan layanan bimbingan dan konseling untuk siswa yang memiliki prestasi belajar masih di bawah rata-rata, yaitu dengan mengadakan layanan bimbingan dan bimbingan klasikal. Nah, layanan bimbingan klasikal ini merupakan pelayanan dasar bimbingan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak dengan siswa di kelas secara terjadwal. Nah, kegiatan bimbingan klasikal ini bisa berupa diskusi kelas atau curah pendapat seperti itu. Nah, bimbingan klasikal ini adalah bimbingan yang berorientasi pada kelompok siswa yang berjumlah cukup besar, antara 30 sampai 40 siswa. Bimbingan klasikal ini lebih bersifat preventif dan digunakan untuk mencegah masalah seperti prestasi belajar siswa yang rendah atau di bawah rata-rata. Sehingga dengan adanya bimbingan klasikal ini, siswa dapat mengetahui penyebab prestasi belajar rendah dan cara meningkatkan prestasi belajar agar memperoleh hasil belajar yang baik. Lalu selanjutnya yaitu dengan melaksanakan layanan konseling individu. Layanan konseling individu ini merupakan layanan yang dapat membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Layanan konseling individual ini merupakan layanan yang diselenggarakan oleh guru bimbingan dan konseling terhadap seorang konseli dalam rangka mengentaskan masalah pribadi konseli untuk membantu konseli ini mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan prestasi belajar konseli atau siswa ini masih di bawah rata-rata atau menurun. Nah, guru bimbingan dan konseling ini melaksanakan konseling individual kepada siswa tersebut untuk menggali informasi yang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan prestasi belajar siswa tersebut itu menurun atau
atau rendah, dan bagaimana sih cara mengatasi agar prestasi belajar itu meningkat. Nah, selanjutnya yaitu dengan mengadakan layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini merupakan suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana dan membuat keputusan yang tepat. Nah, layanan konseling kelompok ini dilakukan oleh siswa yang memiliki permasalahan itu hampir sama, yaitu siswa yang memiliki prestasi belajar rendah atau di bawah rata-rata. Sehingga di dalam layanan konseling kelompok ini siswa menjadi tukar informasi, sehingga siswa juga bisa tukar pendapat juga tentang faktor penyebab dan bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar itu, sehingga siswa itu dapat mengetahui dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Lalu ini selanjutnya yaitu kebutuhan layanan bimbingan dan konseling untuk siswa yang masih kebingungan untuk mengetahui dan memahami minat dan bakat siswa. Nah, di sini yang pertama yaitu memberikan layanan informasi. Nah, layanan informasi ini merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain itu dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik dalam menerima dan memahami informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan peserta didik. Tujuan layanan informasi tentang bakat dan minat ini adalah agar peserta didik itu mengetahui informasi tentang bakat dan minat, informasi yang berhubungan dengan dirinya, sehingga bermanfaat untuk perkembangannya. Pelaksanaan yang akan dilakukan berupa pemberian layanan informasi tentang bakat dan minat, sehingga siswa itu memiliki gambaran dan mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa itu. Selanjutnya yaitu dengan memberikan layanan konseling individual. Nah, layanan konseling individual merupakan layanan yang dapat membantu peserta didik dalam mengetaskan atau menyelesaikan permasalahan pribadinya. Layanan konseling individual ini merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh guru BK untuk membantu siswa untuk mengatasi dan mengentaskan masalah yang dihadapinya. Nah, guru bimbingan dan konseling melakukan konseling individual ini untuk menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan minat dan bakat siswa tersebut, sehingga dapat diketahui dan dapat disimpulkan apa minat dan bakat siswa tersebut, sehingga guru bimbingan dan konseling dapat membantu siswa itu untuk mengarahkan agar siswa itu dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Selanjutnya yaitu dengan mengadakan layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Layanan penempatan dan penyaluran ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki siswa itu secara tepat dan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa itu dapat berkembang secara optimal. Lalu selanjutnya yaitu dengan adanya layanan bimbingan klasikal. Nah, layanan bimbingan klasikal ini merupakan layanan dasar bimbingan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan siswa itu secara terjadwal. Ini bimbingan klasikal ini bisa berupa diskusi, curah pendapat, atau penyampaian materi. Bimbingan klasikal ini berorientasi pada kelompok siswa dalam jumlah yang cukup besar, yaitu diantaranya 30-40 siswa. Bimbingan klasikal ini lebih bersifat preventif dan digunakan untuk mencegah masalah seperti siswa itu tidak memahami bakat dan minatnya, sehingga dengan adanya bimbingan klasikal ini siswa dapat memiliki gambaran dan mengetahui bakat dan minatnya. Kemudian siswa dapat menyalurkan secara tepat dan siswa itu dapat berkembang secara optimal. Jadi dengan adanya bimbingan klasikal ini siswa itu dapat
mempunyai gambaran apa sih minat dan bakat siswa itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.